Ini kemarin sempat kita diskusi dengan masyarakat-masyarakat setempat yang ada di Dusun Baulangi. Itu sebenarnya yang menjadi keluh kesahnya mereka sebenarnya persoalan akses, persoalan kesehatannya kemarin ya. Kesehatan. Di kayak kan memang di sana di atas itu ada posyandunya. Ya. Namun ya tim tenaga kesehatannya, tim medisnya di sana ya standby-nya itu di bawah. Standby-nya di bawah. Kemudian misalnya kalau kemarin itu sempat juga komunikasi dengan salah satu ibu rumah tangga yang ada di sana, katanya kalau ada yang melahirkan, ini akses yang paling susah karena lambat ini ditempuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Burhan SD di Note Podcast. Nah, pada kali ini kita akan kembali berbincang-bincang santai seperti biasanya. Setelah sekian hari kita tidak ngobrol, kita tidak podcast karena kita aktif melakukan liburan sambil melakukan pendokumentasian di beberapa tempat. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kehadiran salah satu tokoh pemuda dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Bone Selatan ya, atau disingkat Himbos. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh seperti biasanya, kita berikan kesempatan dulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ketua. Perkenalkan, nama saya Nisar Eka Kurniawan. Teman-teman biasa menyapa panggilannya itu Eko ya. Eko ya. Domisili sekarang itu di Tondra. Kemudian kampus di Institut Agama Islam Negeri Bone, YIN. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Sudah semester berapa? Semester 6, Kak. Lanjut sedikit mungkin tentang latar belakangnya. Di SMA itu kemarin sempat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Salomeko, sekarang SMA Negeri 21 Bone. Tamat di tahun 2018. Sempat menganggur kemarin 1 tahun. Terjun kemarin di dunia fotografi dengan teman-teman, kebetulan teman-teman Sinjai juga. Teman-teman fotografi Sinjai. Sempat menganggur. Kemudian kerja di salah satu kafe juga di Sinjai, Talita Resto, kurang lebih 4 bulan. Kemudian mendaftar kuliah di YIN. Oh, pernah menganggur? Pernah. Kemudian kuliah di tahun 2018 itu, Kak. Ketua perjalanannya sampai jadi ketua Himbos, mungkin sedikit berbagi. Himbos ini kan organda ya. Iya. Mungkin sedikit berbagi dulu tentang pengalamannya untuk sampai jadi ketua. Pengalaman sampai ketua ya. Kemarin itu masuk sebagai anggota di Himpunan Mahasiswa Bone Selatan itu pas mahasiswa baru di semester 1 itu di 2019. Saya masuk di situ di angkatan 6-nya. Ya, di angkatan 6. Kemudian di tahun 2000 berapa ya kemarin itu 2021, sempat di situ kemarin mencalonkan diri sebagai ketua umum dan alhamdulillah terpilih. Ya.
Mungkin sedikit bisa dekatkan mic-nya gitu ya supaya lebih jelas sensasional kan gitu. Soekarno itu katanya hebat bukan karena retorikanya saja yang hebat, tapi juga pengeras suaranya yang maksimal pada saat itu. Jadi ya selanjutnya itu bisa kita mungkin bercerita juga sedikit tentang filosofi Himbos ini, karena kan kalau di Bone ada berapa organda? Ada beberapa sebenarnya Kak. Ada juga dari Himpunan Mahasiswa Bone Barat, teman-teman dari Bone Barat, kemudian dari Bone Utara juga ada. Dan salah satunya itu ya dari Selatan. Himpunan Mahasiswa Bone Selatan di tahun 2017. Ya silahkan coba bercerita dari 2017 sampai mungkin ada pengalaman silahkan Ketua. Menurut sejarahnya ini teman-teman Himpunan Mahasiswa Bone Selatan ini Himbos ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, sudah jauh, tapi sempat vakum kemarin dengan nama Imbos ya kalau tidak salah waktu itu. Kemudian vakum karena kalau tidak salah itu kemarin kurangnya kadernya, karena pada masa itu kan kebanyakan teman-teman mahasiswa memang kurang kemarin kuliah menempuh pendidikan lanjutannya di Bone. Kemarin rata-rata teman-teman dari selatan itu kalau sudah tamat SMA ke Makassar kuliah. Namun kemudian di tahun 2017 salah satu teman-teman dari salah satu kampus juga, ada beberapa teman-teman dari kampus di Bone mengusulkan ini mau didirikan kembali organda ini, Himpunan Mahasiswa Bone Selatan yang kemarin namanya Imbos. Kemudian salah satu pendiri di situ mendatangi beberapa pendiri-pendiri kemarin yang sebelumnya itu yang namanya Imbos, minta izin istilahnya Patabe untuk mendirikan kembali ini dengan nama baru Himbos. Kemudian disepakati. Jadi pendiri Himbos yang sekarang itu ada 10 orang yang merintis kemarin. Ada dari beberapa kecamatan, ada yang dari Kecamatan Tonra, Salomeko, seperti itu betul. Iya. Ini di Himbos ini sudah angkatan keberapa? Terakhir sudah angkatan 9 Kak. Angkatan ke-9. Iya. Ketua sendiri angkatan keberapa? Angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Dan menjabat sebagai ketua sudah berapa lama? Sudah menghampiri 1 periode. Satu periode berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Selama menjabat sebagai ketua apa-apa saja hal-hal yang dilakukan, program-program kerja mungkin yang punya kesan-kesan yang luar biasa menurut ketua? Kemarin beberapa bulan lalu ya, kemarin sempat juga melakukan kegiatan Himbos masuk desa di salah satu kecamatan yang ada di Bone Selatan, tepatnya di Kecamatan Patimpeng, Desa Pationgi. Kemarin di sana kita juga berkegiatan, sempat juga melakukan semacam pengabdian di sana. Kemudian ada beberapa cabang kegiatan juga di dalamnya, semacam lomba untuk anak-anak tingkat sekolah dasar dan SMP di sana. Kemudian banyak kemarin kegiatan-kegiatan. Ya. Jadi Himbos ini mengakomodir semua mahasiswa ya yang berdomisili di Bone Selatan. Ya, istilahnya dari berbagai kampus. Dari berbagai kampus. Yang intinya domisilinya ya. Domisilinya berdomisili di Bone Selatan. Yang 8 kecamatan. Kami rangkum itu di teman-teman di Himbos. Sebagai ketua organisasi di Himbos, menurut ketua tantangan terberat di situ apa sebagai ketua ya? Tantangan terberat ya. Pasti banyak tantangan kalau menjadi ketua. Yang paling berat ini ketua. Yang paling berat itu pasti godaan setan ke dalam. Pasti ada dinamika yang ada di dalam lembaga, pasti ada. Kemudian juga banyak sekali ya. Sebenarnya tantangannya. Sedikit saya ini ketua berbagi sekaligus akan bertanya. Biasanya kan itu kalau organisasi organda itu kan biasanya dia kadang mengalami kondisi-kondisi dilematis. Misalnya ketika anggaplah misalnya Mubes yang biasanya dapat intervensi dari atas dan kita ini sebagai ketua harus tetap profesional, bagaimana ketua menyikapi hal persoalan semacam itu? Kalau persoalan menyikapi pada saat Mubes ya belum bisa saya, karena
eh, pada saat menjabat kan belum mengalami ya, belum pernah mengalami yang namanya bues selama menjabat, tapi sebelum-sebelumnya pernah mengikuti. Atau misalnya begini ketua, atau misalnya ada suatu isu yang dikawal oleh teman-teman Himbos dan ketua ini dapat intervensi, bagaimana ketua menyikapi atau belum pernah mengalami hal seperti itu? Selama di kepengurusan persoalan isu daerah itu belum, ya. Tapi di kepengurusan yang lalu pernah kemarin persoalan, ada juga kemarin isu mengenai dokter tetap yang ada di Kecamatan Tondra di salah satu puskesmas. Pernah kemarin teman-teman Himbos juga terjun langsung mengenai hal itu, dan alhamdulillah ya gol sampai di atas. Dan itu alhamdulillah tidak dapat intervensi. Dapat kemarin tapi dari luar. Ya. Bagaimana cara ketua mengolah intervensi seperti itu supaya tidak berdampak pada organisasi dan perjuangan terus berlanjut? Kemarin bukan saya sih sebenarnya yang menjabat, Mantum kemarin yang menjabat pada saat isu kemarin yang persoalan dokter itu. Tapi Himbos ini fokusnya dia mengawal isu-isu strategis seperti apa misalnya? Biasanya kan kalau ada organisasi itu dia misalnya fokus mengawal isu-isu sosial, ekonomi, atau misalnya politik. Nah seperti itu. Karena memang salah satu juga tujuan didirikannya Himbos ini yaitu sebagai resolusi gejala sosial yang ada di Bone Selatan. Iya, sebenarnya. Oh, luar biasa. Di Bone Selatan ya. Iya, Bone Selatan. Kemarin saya pernah baca di beberapa media terkait dengan upaya masyarakat Bone Selatan meminta pemekaran. Pemekaran. Bagaimana tuh ketua itu? Nah, kalau mengenai persoalan pemekaran ya, waduh, tinggi sekali memang kalau pembahasan ini. Banyak sih kemarin sempat ada beberapa organisasi memang yang sempat mengangkat persoalan isu ini. Dan kemarin pada saat Harla ke-4 kemarin sempat juga teman-teman demisioner mengangkat ini di Harla. Rangkaiannya dialog mengenai persoalan isu, tapi kemarin dialognya batal karena narasumber berhalangan untuk hadir. Dan kami tidak tahu sebenarnya alasannya ini apa, kenapa tidak hadir. Iya, tetapi menurut ketua alasan masyarakat untuk minta dimekarkan di Bone Selatan bagaimana? Karena itu kemarin ya banyak permintaannya memang saya dengar dari masyarakat Bone Selatan, ada yang pro, ada yang kontra mengenai. Pro kontra. Iya, pro kontra. Kemudian yang pro ya pasti ada berpikiran banyak, mereka beralasan bahwa banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika Bone Selatan sebenarnya mekar. Mulai dari jalur perekonomian juga pasti, kemudian sistem pemerintahan pasti. Tapi ada juga yang kontra kemarin. Kontranya kemarin itu pernah juga saya dengar persoalan adatnya kemarin, yang sampai ada perbedaan di situ menjadi sekat antara misalnya kalau jadi ya mekar Bone Selatan dan di Bone Kota kemarin itu. Dan saya kalau misalnya kan dilihat kan Bone ini kan salah satu kabupaten yang paling luas ya di Indonesia. Cukup luas. Iya, luas sekali. Di Sulawesi Selatan mungkin Bone yang paling luas. Iya. Nah, ketua ini kan di mana tadi kampusnya? Iya, Yen Bone. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi. Ketua memang minat dalam dunia komunikasi. Minat sekali. Dan ketua tertarik memang kajiannya komunikasi. Kemarin alasan kemarin masuk karena kan terkait pada pengalaman waktu menganggur kemarin, sempat terjun di dunia fotografi sama videografi kemarin. Makanya saya tanya-tanya dengan senior-senior yang ada di Bone. Saya tanya, kampus yang ada jurusan fotografinya sama videografinya itu di mana ya? Kemudian teman-teman di Bone mengarahkan bahwa ada di IAIN sebenarnya. Nah, di situ juga membahas mengenai fotografi dan sinematografi. Makanya saya masuk di jurusan itu. Daftar di situ. Jadi berangkat dari pengalaman masuk di jurusan itu. Nah, juga ini saya tanyakan ketua. Ini kan kalau ketua itu kan pasti super sibuk dan super maksimal cara berpikirnya ya. Salah satu penyebab biasanya terjadinya perpecahan dalam organisasi itu biasanya karena
kita tidak bisa memisahkan antara urusan person kita dan urusan institusi, misalnya lembaga kita. Bagaimana ketua mampu mempertahankan jiwa profesionalismenya itu kan biasanya itu organisasi itu terganggu, terhambat karena persoalan asmara. Oh, Itu ya. Ah. Dan ini rentan, bahkan jangankan organisasi, bahkan beberapa negara ketika kita baca referensi sejarah itu terjadi peperangan antar negara biasanya karena persoalan pertikaian antar asmara. Nah, ini sebenarnya juga jadi persoalan ketika berbicara dalam di organisasi iya. mengenai romantismenya mereka ya. Romantismenya itu maksudnya. Apalagi sesama kader ya. Itu. Mungkin kalau bagus ya kalau asmaranya atau romantismenya berkelanjutan kemudian dibawa positif ke lembaga ya bagus. Tapi kalau hubungannya mereka ini sudah agak renggang atau bagaimana, jangan sampai terbawa di dalam lembaga ya. Berdampak pada organisasi. Berdampak. Gara-gara hubungannya mereka renggang, kemudian jarang lagi terjun berkegiatan, utamanya ke secret apa jarang karena alasan nanti ada si itu malas ketemu gitu. Jadi saya pesankan memang kepada teman-teman, meskipun misalnya persoalan atau persoalan pribadinya kalian jangan bawa di dalam lembaga. Kalau persoalan pribadi kalian ya persoalan pribadi kalian urus di luar. Betul. Jangan dibawa lembaga. Karena kalau sudah di lembaga sudah lain lagi pembahasan di situ. Iya. Apalagi kan ketua ini kan lumayan gagah sih. Biasanya itu kan kalau ketua itu adalah jabatan strategis. Saya jangankan jadi ketua, biasa ketua kelompok saja kadang kita banyak naksir. Apalagi kalau ketua di organisasi besar. Bagaimana ketua? Jadi persoalan ada yang naksir. Iya banyak biasanya, banyak. Kita itu kalau di kampus-kampus itu misalnya kita ketua panitia saja itu sudah luar biasa sekali, yang banyak sekali yang kadang banyak yang chat-chat yang tertarik. Kalau menurut pengalaman mulai dari berangkat dari anggota baru di Himpunan Mahasiswa Bone Selatan sampai sekarang ya belum ada. Belum ada ya? Ya belum ada. Tidak ada bahkan. Mungkin ketua terlalu tertutup. Mungkin itu. Iya. Dan itu tantangan terberat mahasiswa sebenarnya hari ini. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dikatakan Franz Zappa itu benar. Ketika ingin bercinta ke kampus lah. Ketika ingin belajar ke perpustakaannya. Karena fenomena sosial memang begitu. Fenomena kampus begitu. Bahwa seolah-olah banyak yang sering kita lihat di organisasi itu justru jadi ladang wadah untuk memupuk ke jiwa-jiwa romantismenya. Dan saya pikir ketua lolos di sini. Lolos. Karena memang lumayan ya seperti yang dikatakan tadi Kak, lumayan tertutup memang. Iya. Kalau persoalan itu. Pastinya tertutup karena jabatan ketua itu strategis. Karena jangan sampai kita terbuka akan hal itu, jangan sampai ini juga kita lalai itu dari wewenang kita sebenarnya, jangan sampai. Saya perlu belajar kayaknya sama ketua itu. Bagaimana tetap tertutup dalam kondisi yang banyaknya yang menghantam. Ya selanjutnya ketua tidak tertarik dalam dunia politik. Kalau persoalan politik ya tertarik, tapi kalau persoalan politik ya tertariknya tidak terlalu sebenarnya, tapi wajib sebenarnya. Saya lanjutkan pertanyaan saya, bagaimana ketua melihat politik di Indonesia atau lebih khusus lah di Kabupaten Bone? Kalau di Bone ya. Iya. Ngeri-ngeri bagaimana ya? Kalau persoalan politik di Bone. Mungkin ya 11-12 lah. Dengan Sinjai? Iya. Sinjai ini mengerikan gitu. Iya. Jadi kalau orang-orang Sinjai itu kadang yang sering bilang kalau sudah lolos di Sinjai katanya sudah bisa jadi pemimpin di Indonesia. Nggak tahu kalau di Bone. Kalau di Bone ya kalau persoalan dunia politik di atas ya belum bisa dijangkau. Berat ya, elit perjalanan. Oke. Secara umum ini, bagaimana ketua melihat kondisi pemerintahan di Indonesia? Pemerintahan di Indonesia? Iya, mahasiswa kan tidak bisa lepas dari kondisi pemerintahan. Dengan bobroknya atau apanya lah, dengan permainan Jokowi untuk meminta 3 periode apakah? Ya, sempat kemarin ini kan isu yang baru-baru kemarin naik persoalan BBM, kelangkaan minyak, penundaan pemilu. Bapak Jokowi yang minta 3 periode, ya. Banyak isu-isu yang diangkat, cukup memprihatinkan sebenarnya. Kalau di Bone sendiri bagaimana ketua melihat di
Bone ini dengan wilayah geografis yang begitu luas dengan kondisi pembangunan yang entah bagaimana. Ini yang menjadi minus sebenarnya juga di Bone, persoalan infrastruktur ya. Infrastruktur ya. Itu kemarin. Khusus di Bone Selatan mungkin. Sebelum kita mencakup seluruh Bone, dari Bone Selatan, Bone Utara, Bone Barat, kita bergeser saja dulu terkhususnya untuk Bone Selatan saja. Dan di Bone Selatan masih banyak seperti itu. Kemarin teman-teman di HP dan Himbos kan sempat berkegiatan kemarin di sana. Dan persoalan kondisi jalannya di sana ya kita tahu sendiri. Iya, katanya 7 jam ya begitu. Kurang lebih 7 jam kemarin. Dan itu masih wilayah Bone. Dan itu masih wilayah Bone. Iya, dari situ saya berangkat. Apa sih yang kurang di Bone sebenarnya? Apa yang lemah dalam sistem pemerintahan di Bone menurut ketua? Sistem pemerintahan mungkin kalau saya rasa mungkin yang bermasalah itu kita tidak merujuk pada yang paling atas dulu di kabupaten ya. Mungkin kita bisa bergeser ke bawah dulu. Di desa. Dari desa, pemerintah desa, kemudian ke kecamatan. Mungkin dari situ. Apa yang kurang di desa? Ya mungkin ada beberapa ya desa yang memang ada beberapa lokasinya atau dusunnya yang kurang diperhatikan seperti itu. Dan ini dan saya minta sebenarnya kepada pemerintah desa atau yang di kecamatan yang menjabat, tolong diperhatikan itu. Seperti desa apa itu gitu contohnya? Seperti kemarin ini yang ditempati berkegiatan teman-teman HP dan teman-teman Himbos yang berada di Desa Bontojai ya. Desa Bontojai, Kecamatan Bontojani, tepatnya di dusun Baholangi. Ya. Di situ ya perlu sekali perhatian sebenarnya. Apanya yang bermasalah di situ? Yang pertama itu pasti yang mencolok ya jalannya. Infrastruktur ya? Infrastruktur ke sana. Dan itu mungkin belum tersentuh atau kurang? Belum tersentuh. Memang belum tersentuh sama sekali. Indonesia sekarang sudah kemerdekaannya sudah berapa tahun? Sudah 76 tahun ya? Kurang lebih 76 tahun dan masih ada. Iya, saya lihat kemarin di media juga itu. Dan saya tidak membayangkan bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sudah 76 tahun Indonesia merdeka dan ternyata masih ada seperti itu. Kampung yang sulit diakses. Bahkan saya baca di situ di berita untuk sampai di tempat yang dimaksud ketua tadi itu ternyata butuh waktu naik motor itu kalau dari ibu kota kecamatan itu akses itu kurang lebih 3 jam naik motor jarak tempuh, dan untuk jalan kaki sampai di lokasi itu yang di Dusun Moholangi ternyata kurang lebih 7 jam. Kurang lebih 7 jam. Dan memang tidak bisa diakses kendaraan roda 4 ketua. Kalau persoalan kendaraan roda 4 dari ibu kota kecamatan Bontojani itu sendiri menuju Dusun Baholangi, kendaraan roda 4 memang tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya. Berarti kendaraan roda 4 hanya sampai di ibu kota desa. Iya. Ibu kota desa. Jadi bagaimana di situ masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan dan ekonomi? Ini kemarin sempat kita diskusi dengan masyarakat setempat yang ada di Dusun Baholangi. Itu sebenarnya yang menjadi keluh kesahnya mereka sebenarnya persoalan akses. Persoalan kesehatannya kemarin ya. Kesehatan. Kayak kan memang di sana di atas itu ada posyandunya. Namun ya tim tenaga kesehatannya, tim medisnya di sana ya standby-nya itu di bawah. Standby-nya di bawah. Kemudian misalnya kalau kemarin itu sempat juga komunikasi dengan salah satu ibu rumah tangga yang ada di sana, katanya kalau ada yang melahirkan, ini akses yang paling susah karena lambat ini ditempuh tuh. Untung kalau jaringan bagus. Di sana bagus. Lokasi-lokasi tertentu. Lokasi tertentu. Itu pun mungkin jaringan tertentu. Itu pun juga jaringan tertentu. Kesehatan yang mengerikan ya. Bagaimana dengan kondisi perekonomian masyarakat situ? Perekonomian masyarakat juga di situ ya. Ini juga yang menjadi permasalahan. Dan larinya pun ke akses jalannya sebenarnya. Jalan lagi-lagi ya. Lagi ke akses jalannya. Karena masyarakat di sana itu mata pencariannya ada yang dari tanaman kopi, beras merah salah satunya. Luar biasa beras merah. Beras merah. Kemudian ada juga yang beternak ikan emas. Tapi itu yang menjadi permasalahan. Ada juga satu yang pinus. Mata pencariannya juga pinus. Tapi yang menjadi persoalan
ketika hasilnya ini ingin dijual di luar, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya karena aksesnya Lagi-lagi susah sekali. akses. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan di sana? Kondisi pendidikan di sana, kan di sana itu Kak terdapat juga sekolah SD ya. Iya. Sekolah SD kalau tidak salah itu kemarin sekolah SD Impres 5 Bontojai. Iya. Sebenarnya ini satu sekolah, tapi ditempatkan satu di dusun Bawanglangi yang dusun jauhnya. Istilahnya bisa dikata cabangnya lah di situ. Cabangnya ya. Tapi di sini kurang disentuh sebenarnya. Ya karena saya baca di berita juga itu, dan itu kalau nggak salah hanya 2 kelas. 2 kelas. 2 ruangan untuk 6 kelas. 6 kelas tapi 2 ruangan. 2 ruangan. Jadi kelas 1, 2, 3 gabung, kelas 4, 5, 6 gabung. Jadi gurunya di sana dari mana gitu? Gurunya di sana ya masyarakat setempat di situ. Tapi yang gurunya cukup mendukung. Tidak cukup sebenarnya. Berapa orang tenaga pendidik di sana? Tenaga pendidikannya di sana itu pun sukarela 2 orang. Sukarela 2 orang untuk 6 kelas. Yang kemarin informasinya yang kita dapatkan di sana. Untuk 6 kelas. Untuk 6 kelas. Luar biasa sekali, menantang sekali bangsa ini. Ya. Jadi itu yang cukup mengerikan sekali ya mendengarkan. Sangat. Dan dari berangkat dari situ apa harapan ketua? Ya itu kemarin ya harapan saya tolonglah ini pemerintah setempat terkhususnya dulu diperhatikan. Memang tidak diperhatikan pemerintah setempat. Biasanya kan pemerintah setempat mau tapi pemerintah kabupaten ini yang tidak respect. Tapi kemarin kelihatannya diapresiasi pemerintah setempat kan? Iya, diapresiasi kemarin. Sama Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Hadir di tempat. Tidak hadir. Tapi mendukung. Tapi mendukung kegiatannya kemarin. Katanya ya. Katanya. Iya, jadi itu polemik ya kadang-kadang. Kadang kan misalnya kita ini meskipun kita tahu sebagai masyarakat bahwa kita ini tidak peduli pemerintah setempat atau pemerintah di atasnya lagi, intinya pemerintah seharusnya memfasilitasi. Tetapi ketika kadang masyarakat berhadapan-hadapan dengan pemerintah itu mereka dipimpong. Kadang pembelaan pemerintah itu ya ini bukan kewenangan kami. Iya benar. Biasanya kan begitu. Padahal secara etis kan kalau dia bukan kewenangannya untuk menganggarkan, minimal dia punya kewenangan untuk mengusulkan. Iya betul. Karena tidak mungkin Pak Jokowi tahu di situ. Kira-kira begitu ya kita. Tapi selain di Bawanglangi, khusus di wilayah Bone Selatan ketua, di mana lagi yang kondisi yang se-ekstrim itu masih ada? Yang kemarin ditempati kemarin itu teman-teman Himbos berkegiatan yang saya maksud tadi, Himbos masuk desa. Tepatnya itu di Desa Pationgi. Ya, Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng. Kalau di sana yang bermasalah itu persoalan akses juga bermasalah. Tapi sudah bisa dilewati kendaraan roda 4. Ya, lewat mungkin dampingannya. Mungkin teman-teman Himbos terlibat untuk mengawal itu sampai dapat. Kalau persoalan aksesnya di sana mungkin hampir sama persoalannya ya. Kemarin yang. Tapi teman-teman Himbos aktif mendampingi di sana juga. Aktif, luar biasa. Jadi itu apa ya? Tantangan terberatnya juga kan di Organda itu. Karena ada beberapa ketika kita lihat Organda di beberapa kabupaten di Indonesia itu tidak semua Organda mau betul-betul kembali untuk membangun daerahnya. Iya, tidak kan semua. iya, ada beberapa saya lihat Organda di Indonesia itu khususnya daerah-daerah di kabupaten itu lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan itu mereka itu menjadikan organisasinya hanya sebagai ladang politik. Iya, ladang tidak menjadi wadah untuk berjuang bergerak bersama membangun daerah. Iya. Dan saya pikir teman-teman Himbos cukup luar biasa dan bisalah jadi panutan, kira-kira begitu. Mungkin masih banyak mahasiswa di Bone yang tidak terakomodir ketua di Himbos. Masih banyak sebenarnya. Kira-kira kenapa mereka tidak ini atau mungkin belum mengenal Himbos? Salah satunya belum mengenal juga. Kemudian informasi yang sampai ke mereka itu lambat. Karena kemarin ini juga ada beberapa mahasiswa yang bertanya katanya kapankah ini pengkaderan ini lagi Himbos penerimaan anggota baru? Saya jawab bilang tunggu pasti ada nanti Ya. itu. Tapi memang kapan lagi penerimaan anggota barunya? Ini sekaligus untuk menyampaikan ke publik ini khusus di mahasiswa Bone Selatan yang tidak terakomodir ini. Insya Allah himpunan mahasiswa Bone Selatan akan membuka
pendaftaran lagi, open recruitment. Kalau tidak ada halangan, insya Allah di akhir bulan 5 atau di awal bulan 6, insya Allah kita akan buka lagi. Iya, ya itu teman-teman yang mahasiswa yang berdomisili di Bone Selatan yang belum terakomodir silahkan bergabung. Ketua siap untuk memfasilitasi belajar bersama dan berjuang tentunya. Siap. Kira-kira begitu. Nah, saya pikir sudah kurang lebih setengah jam kita berdiskusi Ketua, dan ini sebenarnya Ketua ini saya jebak ini. Saya ajak ngopi dan saya harus minta keterangannya terkait dengan bagaimana perkembangan mahasiswa dan pergerakannya khususnya di Bone Selatan. Nah, terakhir mungkin Ketua harapan atau apa-apa yang ingin disampaikan ke publik. Silakan. Harapan saya untuk khususnya di Bone Selatan, teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda yang ada di Bone Selatan, saya minta untuk kita sama-sama mengawal dan membangun daerah kita, sebagaimana memang fungsinya kita sebagai mahasiswa dan pemuda, sebagai tongkat estafet pelanjut generasi masa depan kita semua. Mungkin itu pesan saya. Kemudian juga sekaligus promosi tadi ya. Nah, untuk teman-teman yang berdomisili di Bone Selatan, tepatnya di 8 kecamatan, mulai daripada kecamatan Mare, Tonra, Salomeko, Kajuara, Kahu, Bontocani dan Libureng. Kemudian kecamatan apa lagi ya satu ya? Kahu. Ya. Saya undang teman-teman untuk tergabung di Himpunan Mahasiswa Bone Selatan. Kita bersama-sama membangun Bone Selatan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Ketua. Nah, suatu hal yang luar biasa, Pak, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi dengan Ketua Himbos, dan tadi beliau bercerita tentang bagaimana di Bone kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya di Bone Selatan. Dia juga tadi menjelaskan tentang perjalanannya beberapa hari terakhir ini. Dia di Dusun Banglangi di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani. Dia bercerita tentang satu kampung yang tidak bisa diakses secara maksimal, bahkan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, dan itu yang menghambat segala aktivitas masyarakat, yang membuat dia terkendala baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, terutama di kesehatan. Dan beliau tadi juga berharap kepada pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi langsung, terjun langsung melihat bagaimana kampung terpencil di wilayah kerjanya, serta bisa berkontribusi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses. Saya pikir itu, Ketua, cukup. Terakhir saya mengutip salah seorang tokoh, Carol Cariola, pernah mengatakan bahwa menjadi muda dan tidak revolusioner adalah kontradiksi biologis. Sekian pada kesempatan kali ini, saya Burhan SJ. Terima kasih. Selamat malam.